Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dengan taufik dari Allah kita bisa melanjutkan kajian akidah dari kitab Thalathatul Usul yang pada pertemuan lalu kita baru bahas poin pertama dari 4 kewajiban yang selayaknya ditunaikan oleh seorang muslim, yaitu kewajiban untuk berilmu. Dan mungkin sedikit meringkas yang sudah dibahas pertemuan lalu, bahwa ilmu yang dimaksud ketika disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ilmu syar'i yang poros. Ilmu syar'i itu ada pada 3 poin, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian ma'rifatu an-nabi, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga mengenal agama Islam. Kemudian kemarin ditambahkan bahwa untuk mengenal 3 hal tadi, mengenal Allah, Rasul, dan agama Islam, disertai dengan dalil. Dan yang dimaksud disertai dengan dalil, ya, kemarin adalah keyakinan seorang hamba, ya, bahwa apa yang dia imani itu dari Allah, Nabi, dan agama Islam. Keyakinan seorang hamba bahwa apa yang dia imani itu dilandaskan kepada dalil, atau dia yakin itu pasti ada dalilnya. Yakin pasti ada dalilnya. Itu yang dituntut dari setiap orang, ya, dituntut dari setiap orang, dan tidak dituntut untuk sampai mengetahui perincian dalil, tidak dituntut untuk sampai menghafal dalil, apalagi dituntut sampai mengetahui sisi pendalilan, ya. Jadi tujuan utamanya, yang penting ketika kita beriman, kita yakin bahwa apa yang kita imani itu ada dalilnya, ya, ada dalilnya. Dan juga kita yakin apa yang kita amalkan itu ada dalilnya, ya. Meskipun kita tadi nggak hafal, bahkan mungkin nggak paham, ya. Oleh karena itu, gambaran kasus, ya, kalau misalkan antum tanya, kalau nggak tahu kan tanya, ya kan? Tugasnya orang yang tidak mengetahui persoalan agama itu bertanya kepada ahli ilmu. Tanya kepada seorang ustadz, seorang alim misalnya, ya. Kemudian pertanyaannya dijawab, tapi nggak pakai dalil. Misalkan bertanya masalah halal haram aja, ya. Antum ketika nanya itu udah milih siapa yang akan ditanya tentunya, kan.
sudah milih. Dan antum yakin bahwa sosok yang antum pilih itu, ya, itu insya Allah tidak akan menyampaikan jawaban dan tidak akan berbicara permasalahan agama kecuali ada dalilnya. Ya, antum ketika milih siapa yang akan antum tanya, antum sudah berprasangka baik lah, ya, bahwa sosok yang antum tanya itu ketika menjawab insya Allah akan ada dalilnya, meskipun tidak sampai menyebutkan dalil. Ya, contoh lah kayak kemarin, belum lama menjelang 17-an tuh pertanyaannya banyak. Ustadz, jalan sehat door prize-nya iuran halal apa haram? Kayak gitu, model-model kayak gitu itu jeprah pertanyaan. Lomba 17-an, hadiahnya iuran peserta, boleh apa enggak? Ya toh, antum termasuk yang nanya apa enggak? Misalkan ustadz yang ditanya cuma jawab, maaf itu tidak diperbolehkan, titik. Misalnya jawabannya kayak gitu, terus enggak menyebutkan alasannya kenapa enggak boleh, dalilnya apa dari Quran hadis gitu. Cukup enggak? Apakah seorang yang bertanya masih harus menuntut ustadz yang ditanya untuk menyebutkan dalil? Apa cukup sampai dijawab, maaf itu enggak diperbolehkan, selesai? Hah? Kalau udah milih cukup. Toh pada realitanya enggak nanya lebih lanjut. Habis dijawab, maaf itu tidak boleh. Lanjutnya apa? Jazakallahu khairan atas pencerahannya. Ya kan? Selesai kan? Cukup. Ya. Asalnya cukup. Karena dia sejak awal, ya, sudah memilih dan berprasangka baik bahwa sosok yang dia tanya itu adalah seorang alim yang insya Allah menjawab berdasarkan dalil. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan ketika beliau ditanya, Anda dapatkan ini dari suara, rekaman suara beliau ya, apakah seorang alim, apakah seorang awam itu bertanya sampai kepada dalilnya? Beliau mengatakan, la, al-ami la yas'alu anid dalil li'annahu la yafhamud dalil. Orang awam tidak perlu bertanya sampai kepada dalilnya karena dia nggak paham. Ya. Dan itu juga disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Ya. Ketika membahas ya, apakah orang awam itu perlu sampai diberikan dalil bahkan sisi pendalilan, ya. Disampaikan diantaranya oleh Imam As-Sam'ani, beliau mengatakan, wala yalzamuhu illam yakun maqtu'an bihi liftiqarihi ila ijtihadin yaqsuru fahmul 'ami anhu. Ya, jadi orang yang ditanya, seorang alimnya itu tidak harus dia menyebutkan dalil. Ya. Apalagi jika dalilnya itu bukan dalil yang pasti, maksudnya mudah untuk difahami. Ya, kadang kan antara dalil dengan sisi pendalilannya kan butuh mikir. Ya. Kenapa kata beliau liftiqarihi ila ijtihad? Karena dalil itu untuk sampai kepada sebuah kesimpulan butuh ijtihad. Ya, makanya kemarin kan ana sempat kasih contoh wa aqimus shalah. Itu ngambil kesimpulan dari ayat itu untuk sampai mengatakan sholat hukumnya wajib itu gimana? Itu kan butuh kaedah lebih lanjut untuk memahami dalil. Ya. Dan kadang kaedah-kaedah itu untuk disampaikan kepada orang awam itu kurang mudah untuk difahami. Karena itu butuh ijtihad, ya, dan pemahaman orang awam itu kurang bisa memahaminya.
Makanya intinya untuk orang yang tidak sampai kepada tingkatan mujtahid, dia cukup bertanya, tapi sebelum nanya itu milih dulu. Ya, dia harus berhati-hati milih siapa sosok yang sekiranya layak untuk dia tanya. Ya, yang sekiranya sosok itu ketika menjawab pun akan menjawab berdasarkan dalil. Ya, itu seperti itu. Ya, makanya antum kalau lihat buku-buku ulama zaman dulu yang ditulis ringkas-ringkas, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih, itu banyak yang nggak ada dalilnya. Ya, coba ketika antum baca buku-buku ringkas masalah sholat aja, rukun sholat ada 13, sebutin aja 13, nggak disebutin dalilnya apa, kenapa 13, ya. Tapi sampai sekarang orang meyakini wis telulas ya telulas gitu. Misalnya contoh dengan angka 13, meskipun angka 13 juga bukan angka baku, ya, bisa naik bisa turun, ya. Taib, itu ringkasan dari yang sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Kita kemarin baca syarahnya sampai di halaman 9, ya. Ini masih ada beberapa yang berkaitan dengan poin pertama, ya. Kemarin kita sampai halaman 9 dan selesai di paragraf pertama di halaman 9 itu. Sekarang kita lanjutkan mulai dari ucapan pensyarah di situ, fa ma'rifatu asy-syar'i, ya, al-ma'muru biha naw'an. Qala asy-syarih waffaqahu Allah taala, fa ma'rifatu asy-syar'i al-ma'muru biha naw'ani. Ahaduhuma al-ma'rifatul ijmaliyatu wa hiya ma'rifatu usulis syar'i wa kulliyatihi wa tata'allaqu fi wujubiha bil khalqi kaffatan fahiya fardun ala kulli ahadin minhum. Wal akharu al ma'rifatu tafsiliyatu wa hiya ma'rifatu tafasilis syar'i wa juz'iyatihi wa yata'allaqu wujubuha bi ahadin minal khalqi mimman qama bihim wasfun yastad'i ma'rifatan tafsiliyatan kal hukmi awil qada'i awil ta'limi awil ifta'i au ghairi dzalika. Baik, ini sekedar kesimpulan akhir dari poin yang pertama. Beliau sampaikan bahwa pengetahuan tentang syariat itu, ya, yang dituntut ada dua macam, yang diperintahkan ada dua macam, ya. Jadi pengetahuan tentang syariat yang dituntut dan diperintahkan itu ada dua macam. Yang pertama, kata beliau, adalah al-ma'rifatul ijmaliyah, pengetahuan yang global, ya, pengetahuan yang global, umum, ya. Yaitu ma'rifatu usuli syar'i wa kulliyatihi, pengetahuan atau mengetahui pokok-pokok syariat, ya, pokok-pokok syariat, dan kulliyat, ya, kulliyat juga kurang lebih maknanya globalnya syariat. Dan tata'allaqu fi wujubiha bil khalqi kafah, ini kewajibannya berkaitan dengan seluruh makhluk, seluruh manusia, ya, setiap manusia harus punya pengetahuan agama yang umum, ya. Berkaitan kewajiban ini dengan manusia seluruhnya,
tata'allaqu fi wujubiha bil khalqi kafah. Ya. Jadi mengetahui syariat secara umum, ya, berkaitan dalam kewajiban ini semua manusia. Maka dikatakan fahiya fardun ala kulli ahadin minhum. Maka ini adalah wajib atas setiap orang dari mereka. Ya. Agama ini kan ada yang pokok-pokok, akidah juga ada yang pokok, amalan ada yang ibadah, ada yang pokok. Ya. Maka masing-masing dari setiap orang itu harus tahu pokok yang dia yakini dan pokok yang dia amalkan. Ya, makanya pokok yang dia yakini itu intinya adalah nanti berputar di rukun iman yang 6. Itu pokok keimanannya. Ya. Dan pokok amalannya itu ada di rukun Islam yang 5. Ya. Itu pun nanti, ya, tidak setiap amalan yang ada di rukun Islam yang 5 kita wajib mengetahui semuanya, tapi di situ setidaknya kita meyakini wajibnya. Ya. Yang biasa jadi pokok amalan kita syahadat, sholat, ya, puasa, itu yang nanti jadi ma'rifat pokok umumnya seperti itu. Zakat tentu bagi yang wajib, maka harus belajar masalah zakat. Ya. Dan haji juga kan nggak semuanya haji, tapi minimalnya dia yakin bahwa haji itu wajib. Ada haji dalam agama Islam. Ya. Kalau dia nggak wajib zakat, minimal dia yakin bahwa zakat itu wajib dalam agama Islam. Ya. Kalau nanti ternyata dia orang yang menjadi wajib zakat, maka dia belajar masalah zakat. Dan belajar itu, ya, thalabul ilmi. Kadang ada yang nanya, dulu pernah ada yang nanya gini, kita kan wajib untuk thalabul ilmi. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Cari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan dihasankan oleh sebagian ulama, diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada nggak aturan khusus kita cari ilmu itu berapa hari sekali, atau harus setiap hari, atau harus ikut pengajian apa gimana gitu? Nabi kan hanya menyebutkan umum, cari ilmu itu wajib gitu. Terus orang itu dikatakan sudah menunaikan kewajiban mencari ilmu itu kalau udah ngapain? Apa kalau udah ikut pengajian seminggu sekali berarti udah menunaikan kewajiban? Apa anggar mung melu tablik akbar sewulan sepisan kowe wis menunaikan kewajiban? Apa ngajine mung nang khutbah Jumat ngrungokna khutbah tok wis menunaikan kewajiban? Asal ora turu lo ya. Apa hanya sekedar nonton YouTube di rumah, ya, sudah menunaikan kewajiban? Cuma baca-baca tok, apa sudah menunaikan kewajiban? Asalnya kan Nabi nggak menyebutkan cara yang spesifik harus seperti apa. Ya. Jadi kalaulah seseorang itu, ya, mencari ilmu dengan berbagai macam cara dan metode yang ada, pada hakikatnya dia sudah menunaikan kewajiban. Dia sudah menunaikan kewajiban. Bahkan sekalipun orang cari ilmunya hanya sekedar nanya, ya, dia nggak tahu sebuah permasalahan, dia nanya sama ustadz, itu sudah thalabul ilmi namanya. Ya, itu sudah thalabul ilmi. Hanya kalau memang dia membutuhkan ilmu yang kadar minimalnya, ya, kadar minimalnya harus dipelajari dengan intensif, ya mau tidak mau dia belajarnya intensif. Contoh, ada orang baru masuk Islam, nggak iso sholat, ya, bisa nggak dia kita ajari sholat sejam?
Nggak bisa kan? Ngajari Al-Fatihah orang yang baru masuk Islam sejam? Nggak bisa, susah. Ya mungkin kalau selama kufurnya ngapalin Al-Fatihah itu udah bisa berarti. Ya. Tapi kan ngajari sholat mulai dari pertama takbiratul ihram sampai salam baru masuk Islam kan susah. Ya. Nggak bisa dalam kondisi seperti itu untuk tahu ilmunya sholat sekedar nanya sekali. Pak Ustadz gimana sih caranya sholat? Gini loh tak contoni. Samun saged dereng kan gitu. Berarti kan dia butuh intensif untuk belajar. Nah kalau pengetahuan pokok dalam agama, contohnya kayak sholat itu, seseorang untuk mengetahuinya sampai sah sholatnya harus dengan cara yang intensif, maka wajib intensif. Ya. Tapi ada masalah pokok agama yang mungkin dia bisa mengetahuinya hanya dengan sekedar bertanya. Contoh, zakat. Itu kan pokok ya. Dia nggak ngerti fikihnya zakat. Ya, dia nggak ngerti fikihnya zakat. Nggak ngerti harta apa saja yang wajib disakati. Nisabnya seberapa, haulnya seberapa, yang harus dikeluarkan seberapa, bagaimana cara mengeluarkannya, asnaf golongan yang berhak menerima siapa saja, nggak ngerti. Sebelumnya nggak pernah belajar fikih zakat, tapi dia wajib zakat itu, tapi dia yakin zakat itu wajib. Ada zakat dalam Islam, ya, dengan aturan-aturan tertentu. Kenapa dia nggak pernah belajar miskin? Wis nyangka nyong ketone ora gadang zakat, orang dia duit, qadarullah kaya mendadak, misalnya. Ya, untuk warisan ratusan juta rupiah. Kan terus dia menyadari, saya wajib zakat. Ya. Terus dia cuma nanya, Pak Ustadz, nuwun sewu, niki kula nembe pikantuk, ya, harta warisan sebesar sekian. Terus kewajiban saya zakat bagaimana? Ustadz cuma jawab, itu nanti uangnya dihitung selama setahun. Kalau selama setahun tidak pernah turun dari nisabnya sekian, ya. Kalau nggak pernah turun dari nisab, berarti panjenengan tahun depan wajib zakat yang dikeluarkan 2,5% dari hasil akhir harta jenengan tahun depan berapa. Diserahkan sama siapa Ustadz? Monggo ini golongannya ini, jenengan mau serahkan ke lembaga zakat ya boleh, lebih gampang. Nggih matur nuwun, rampung pulang. Cukup. Ya. Dia kan nggak perlu nanya, nuwun sewu harta yang wajib dizakati apa saja. Oh, ada emas, ada perak, ada uang, ada pertanian, ada perdagangan, ada, kan nggak perlu sampai sedetail itu. Karena intinya dia nanya untuk amalan yang dia butuhkan. Ya, makanya kita sebetulnya nggak sampai membatasi atau sampai menentukan harus gimana-gimananya. Yang penting dia bisa mendapatkan ilmu yang dia butuhkan sebagai amalan pokok dia. Ya. Mau nanyanya pakai WA boleh nggak? Boleh. Ya, itu sudah tholabul ilmi namanya. Ya. Makanya itu tergantung kebutuhannya. Ya, tergantung kebutuhannya. Hanya tentunya kita tidak pungkiri bahwa orang yang belajar agama lebih intensif dan lebih dalam itu akan punya fadilah yang lebih tinggi. Ya, itu seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, ma'rifat yang kedua adalah al-ma'rifatu tafsiliyah. Ini pengetahuan agama yang sifatnya rinci. Ya, rinci. Wa hiya ma'rifatu tafasili syara'. Ini mengetahui rincian-rincian syariat. Ya, wa juz'iyatihi. Juz'iyat itu cabang-cabangnya gitu ya. Bagian-bagian detailnya. Bagian-bagian detailnya agama. Nah, ini ya ta'allaqu wujubuha bi ahadin minal khalqi. Berkaitan kewajiban ini hanya dengan beberapa orang saja. Bi ahadin. Beberapa orang saja. Mimman qama bihim wasfun, ya, dari orang-orang yang punya sifat
Sifat di sini maknanya punya status atau kedudukan, ya. Yastad'i, yang menuntut ma'rifatan tafsiliyah, kedudukan yang menuntut ma'rifat, pengetahuan yang rinci. Ya. Contohnya apa? Kal hukmi. Contoh dia itu sebagai hakim. Ya, yang kemarin sempat kita singgung ya. Kal hukmi awil qadha, seperti dia statusnya sebagai hakim atau seorang qadhi. Ya, dia punya jabatan untuk memutuskan hukum. Ya, maka dia harus tahu dalil dan rincian. Ya, karena hakim itu untuk memutuskan perkara harus tahu duduk perkaranya. Ya. Hanya banyak kasus-kasus ya, ketika hakimnya nggak ngerti, itu bahaya. Ya. Hanya banyak kasus juga yang tidak bisa diputuskan di hadapan ustadz, harus diputuskan di hadapan hakim. Ya. Karena kalau sudah ada yang mulai WA atau telepon nanya, "Ustadz, ini ada suami istri ribut masalah talak." Ana bilang, pertanyaannya nggak boleh titipan kalau masalah talak. Suruh suami istrinya datang. Titipan itu nggak manfaat kalau masalah talak. Repot. Antum tahu redaksi persis yang diucapkan sama suaminya apa? Kan nggak tahu. Cuma ini sudah terucapkan redaksi talak sampai 3 kali. Redaksi persisnya kayak apa? Ya, ujar-ujarnya pingin telu terus talak telu gitu. Enggak kan? Ya. Kalau antum tidak mau atau kedua orang tersebut nggak mau hadir atau antum tidak mau menghadirkan, datang ke pengadilan aja. Ya. Karena salah ngomong kan repot. Ya kan? Nah, kita harus tahu duduk permasalahan aslinya bagaimana. Jadi itu berkaitan dengan hakim, qadhi, awit ta'lim, juga yang berkaitan dengan mengajar. Ya, orang mengajar, dia butuh tahu perincian agama, awil ifta, atau berfatwa. Ya. Atau selain itu, maka status-status yang demikian inilah yang menuntut seseorang untuk tahu rincian agama. Ya. Tapi yang tidak punya status dan kedudukan demikian, walhamdulillah, ya, maka dicukupkan dengan makrifat yang sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Baik, kemudian masuk al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Qala wal mas'alatu tsaniyatu al-'amalu bihi. Ya, masalah yang kedua yang dibahas di sini adalah beramal dengannya. Ai bil ilmi, beramal dengan ilmu. Qala wal amalu syar'an zuhuru surati khitabi syar'i 'alal 'abdi. Ya. Dan amal secara syar'i, ya, apa maknanya? Zuhur, nampaknya. Ya. Surat, gambaran, khitabi syar'i, seruan syariat, 'alal 'abdi, pada diri seorang hamba. Ya. Jadi nampaknya gambaran seruan syariat pada diri seorang hamba. Ilmu itu kan nggak nampak. Ya, ilmu itu kan tersimpan dalam hati, gitu kan? Sekarang kalau di sini, ya, kita bisa ngukur keilmuan masing-masing apa tidak hanya dengan melihat wajahnya antum. Afwan ya, anak-anak nggak lagi merendahkan siapapun. Apakah kalau jenggotnya lebih panjang itu ilmunya lebih tinggi? Enggak kan? Kalau jubahnya lebih panjang, apakah ilmunya lebih dalam? Enggak juga, ya kan? Apakah yang pecinya putih itu lebih dalam ilmunya daripada yang pecinya hitam? Enggak juga, ya. Ilmu itu kan enggak kelihatan, ya. Nah, nampaknya ilmu itu kalau sudah jadi amalan. Dan ilmu itu kan kemarin kita katakan idraku khitabi syar'i, di mana seorang memahami seruan syariat, memahami seruan syariat. Tingkat pemahaman kita kan juga beda-beda. Dan anak kan nggak bisa mengukur pemahaman antum. Ya. Siapa sejak kemarin yang pemahamannya dalam dan siapa yang pemahamannya dangkal kan nggak bisa diketahui.
hanya dengan melihat penampilan. Tapi seruan syariat itu akan nampak pemahamannya benar atau tidak, jadi sebuah keyakinan atau tidak ketika muncul dalam bentuk amalan, ya, dalam bentuk sikap, ya. Itu menunjukkan tinggi atau rendahnya ilmu dan tingkat pemahaman terhadap seruan syariat, ya. Maka ini definisinya ilmu, definisinya amal. Zuhur surati khitab syar'i alal abdi, ya. Kelihatan, jadi nampak gambaran dari seruan syariat itu pada diri seorang hamba. Nah, di sini beliau jelaskan wa khitabu syar'i nau'an. Dan seruan syariat itu ada dua, ya. Jadi kalau kita perhatikan dalil Quran maupun hadis, ya, itu nanti bisa diklasifikasikan jadi dua, ya. Apa? Ahaduhuma khitabu syar'il khabari, ya, ay al-mustamili ala khabarin. Pertama adalah seruan syariat yang berbentuk kabar, ya, berbentuk kabar. Ay al-mustamil ala khabar, yaitu yang mengandung, ya, atau terkandung di dalamnya itu kabar. Mengandung kabar di dalamnya. Wa zuhuru suratihi. Sekarang gini. Kalau ada ayat hadis sifatnya cuma kabar, ya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hari kiamat gitu. Ya. Kiamat itu akan datang. Ya, pasti akan datang, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan berfirman wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu kan kabar akan ada hari kiamat. Terus, dan kabar itu kan dari Quran, dan Quran itu seruan syariat, harus ada amalannya gitu. Kita meyakini adanya hari kiamat, ya, atau kita mendapatkan kabar, kita mendapatkan kabar tentang adanya hari kiamat, terus wujud amalnya apa, ya. Maka dikatakan di sini wa zuhuru suratihi bimtithalihi wat tasdiqi isbatan wa nafyan, ya. Maka penampakan amalannya di sini, penampakan gambaran amalnya di sini adalah bimtithalihi, dengan taat, caranya bit tasdik, dengan yakin, percaya, ya. Isbatan wa nafyan, baik dalam menetapkan maupun dalam meniadakan. Maksudnya gimana menetapkan, meniadakan? Kalau ayat tadi yang Anda sebutkan contohnya tentang hari kiamat, itu berarti menetapkan adanya hari kiamat. Kita yakin bahwa hari kiamat itu pasti ada dan pasti akan terjadi. Yakin. Dan yakin itu amalan atau bukan? Amalan itu amalan hati. Yakin itu amalan hati, ya. Yakin amalan hati. Ada yang kabar itu bentuknya meniadakan, ya. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat zalim dari Allah, ya. Ketika Allah misalkan di salah satu ayat menyebutkan wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Rabbmu itu bukanlah sosok yang zalim kepada hamba. Berarti kan Allah meniadakan sifat zalim. Berarti kita meyakini bahwa tidak ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Dah yakin, yakinnya itu adalah wujud amalan kita, ya, itu dalam hati, ya. Maka beliau katakan wa hadzal zuhuru hukmiyun, ya. Maka penampakannya ini, penampakan amal dari
dalil yang sifatnya kabar saja itu hukmi. Hukmi ini ya kalau mungkin ana terjemahkan sifatnya rahasia, nggak terlihat ya. Hukmi maknanya beliau katakan li'anna wujudahu batini, karena keberadaannya itu di batin ya. Keyakinan itu kan di hati ya. Fahuwa fi batinil insan wa qalbihi, itu ada di dalam batin manusia dan hatinya ya. Meskipun pasti akan ada penampakan dalam sikap, pasti, nggak mungkin nggak. Keyakinan itu pasti ada penampakan dalam sikap. Kayak misalkan orang yakin tentang adanya hari kiamat ya. Kan tentang hari kiamat kan maklumatnya banyak nih ya. Rangkaiannya banyak, ada masalah mulai dari nanti alam kubur, kebangkitan, ada padang mahsyar, ada hisab, ada mizan gitu ya, ada lembaran catatan amal, suhuf, ada kemudian sirat gitu, sampai surga neraka ya. Semakin tinggi keilmuan seorang hamba dan semakin diyakini maklumat itu, pasti sikap yang muncul itu berbeda ya. Jadi contoh ya, anak kemarin isi khutbah itu masalah hari kiamat ya. Keimanan orang kepada hari kiamat itu pasti akan muncul dalam sikap. Di antara sikap yang muncul ketika problematika yang dihadapi oleh sebagian kita, ketika mungkin antum ada yang kerja di bawah pimpinan orang dan antum berbenturan antara hati nurani yang ingin mengikuti syariat dengan perintah-perintah pimpinan yang kadang harus bertabrakan dengan syariat. Pertanyaannya kan muncul, gimana cara saya menolaknya Ustadz? Gitu ya. Nah, saya disuruh ini, gimana cara saya menolaknya? Nolaknya gampang, bilang aja saya nggak mau, selesai kan? Ya nggak? Perintahnya salah. Nolaknya gimana? Bilang aja, mohon maaf saya nggak mau. Nah, sebetulnya yang jadi masalah tuh bukan bagaimana cara ngomongnya, tapi bagaimana saya punya mental buat ngomong saya tidak mau. Itu masalahnya. Ngomong nggak mau susah apa enggak? Kalimatnya nggak susah. Yang bikin susah apa? Mentalnya nggak kuat untuk ngomong tidak mau. Maka tekankan prinsip bahwa kalau kita mau menjalankan perintah yang salah itu, dan ternyata kita salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, itu yang kasih perintah nolongin kita apa enggak? Nolongin kita apa enggak dia itu? Sekalipun dia mau ngomong dosanya saya yang tanggung, itu enggak akan nolongin sama sekali. Karena dosanya dia tanggung, kita tetap nanggung dosa kita sendiri juga. Ya kan? Iya. Kalau orang paham itu dalam masalah keimanan kepada hari kiamat, selesai. Ya kan? Kenapa nggak bisa? Karena itu hanya masalah tingkat keimanan saja. Ya, masalah tingkat keimanan. Akhirnya sulit untuk mengucapkan itu. Jadi PR-nya bukan cari kalimatnya bagaimana. PR-nya bagaimana meningkatkan mentalnya dengan cara meningkatkan imannya itu. Ya. Makanya bukan sekedar tahu dan yakin. Ya. Yakin itu pasti ada sikap yang muncul. Tidak mungkin tidak. Ya. Itu untuk khitab syar'i yang khabari. Baik, lanjutkan sedikit. Yang kedua, sebelum masalah yang ketiga ya. Wasani khitabus syar'i talabi. Yang kedua, khitabus syar'i talabi. Ya kan? Yang kedua adalah seruan syariat yang bentuknya adalah tuntutan. Ya, bentuknya adalah tuntutan. Kalau tadi khabari, kabar, sekarang tuntutan. Ini bentuk yang kedua. Wa huwal muta'alliqu bi amrin wa nahyin. Maka ini yang berkaitan dengan adanya perintah dan
larangan. Ya, makanya di Quran hadis itu isinya antara kabar sama perintah larangan aja. Ya. Wa dhuhuru suratihi, ya, dan penampakan dari gambaran amalannya ini adalah bimtithali hukmi syar'i fil amri wan nahyi wa i'tiqadi hillil halal, yaitu dengan mentaati hukum syar'i, imtithali hukmi syar'i. Pengamalannya gimana? Kalau ada dalil yang bentuknya perintah larangan, maka pengamalannya mentaati hukum syar'i fil amri wan nahyi, dalam larangan, dalam perintah dan larangan tersebut. Dalam perintah dan larangan tersebut. Wa i'tiqadi hillil halal, dan meyakini kehalalan sesuatu yang halal. Berarti di sini ada 3 poin dalam mengamalkan khitab syar'i yang bentuknya tuntutan, ya, yang bentuknya tuntutan. Menjalankan perintah itu 1. Kedua, meninggalkan larangan. Yang ketiga, meyakini yang halal itu halal. Ya. Menjalankan perintah, yang pertama ya, menjalankan perintah. Kedua, meninggalkan larangan. Yang ketiga, meyakini yang halal itu halal. Perlu ditambah yang keempat apa enggak? Meyakini yang haram itu haram. Enggak. Karena sudah masuk di bagian larangan. Ya, kenapa enggak disebutkan meyakini yang haram itu haram? Enggak usah, karena sudah masuk pada bagian larangan, meninggalkan yang dilarang. Kan kalau Allah mengabarkan bahwa sesuatu itu haram, pasti ada perintah untuk meninggalkan, kah? Ya kan? Itu sudah masuk pada bagian larangan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa sesuatu itu halal, apakah kita wajib makan? Wajib makan apa enggak? Enggak, antum ora doyan ora apa-apa. Ya. Ya kan? Kambing halal apa enggak? Halal. Yang penting antum meyakini kambing itu halal. Perkara antum ora doyan kambing ora apa-apa. Ya. Itu. Ati ayam halal apa ora? Halal. Yang penting antum meyakini itu halal, ya. Masalah antum mual-mual itu lain cerita. Ya. Karena bedanya itu, kalau yang haram itu sudah pasti sekaligus ada perintah untuk meninggalkan. Tapi kalau yang halal itu nggak ada perintah untuk harus dipakai, harus dimakan. Yang penting hati kita meyakini bahwa itu halal. Ya. Makanya poinnya cuma 3 dalam mengamalkan seruan syariat yang sifatnya tuntutan. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan meyakini yang halal itu halal. Selesai. Ya. Fayamtasilul abdu ma amara bihi syar'u fi'lan. Ya, maka seorang hamba itu mentaati, ya, apa yang diperintahkan oleh syariat fi'lan, dalam bentuk perbuatan. Ya, mentaati perintah dalam bentuk perbuatan. Wa ma naha anhu tarkan, dan mentaati apa yang dilarang dalam bentuk meninggalkan. Ya. Wa ya'taqidu fil mubahil ladzi la yata'allaqu bihi amrun wa la nahyun li dzatihi anna Allah azza wa jalla ahallahu li khalqihi, dan meyakini dalam perkara mubah, ya, mubah itu berarti boleh, ya, alladzi la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun, yang tidak berkaitan dengan perintah dan larangan. Mubah kan nggak diperintahkan, nggak dilarang juga. Antum mau lakukan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ya, tapi antum wajib meyakini bahwa itu boleh. Ya, wajib meyakini bahwa itu boleh. Ya, tidak berkaitan dengan perintah dan larangan lidzatihi, ya, maksudnya pada zatnya, pada zat perbuatan tersebut. Ya. Kita nggak diperintahkan harus melakukan atau harus meninggalkan.
anallah subhanahu wa ta'ala ahallahu li khalqihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghalalkannya untuk hamba-hambanya, ya, untuk hamba-hambanya. Baik, ini yang sekiranya bisa kita baca dan pelajari di kesempatan malam hari ini. Dan kita sudah mengambil masalah yang kedua, yaitu beramal dengan ilmu. Ini buahnya ilmu, dan sedikit meringkas bahwa amal itu adalah penampakan dari seruan syariat yang ada pada diri seorang hamba. Dan seruan syariat itu ada dua, ada yang bentuknya kabar, ya. Maka seruan syariat yang bentuknya kabar, pengamalannya itu di dalam hati, dalam bentuk keyakinan, ya, baik masalah penetapan maupun peniadaan, ya. Dan seruan syariat yang kedua bentuknya adalah tuntutan. Maka dalam masalah tuntutan, pengamalannya jadi tiga, ya. Ada pengamalan menjalankan perintah, ada meninggalkan larangan, dan meyakini kehalalan, ya, meyakini kehalalan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum ana tutup, ya, terkait dengan masalah sesi tanya jawab, mungkin ana hanya akan buka kalau ada pertanyaan masuk lewat tulisan aja, karena sejauh pengalaman kalau kajian akidah itu interupsinya nggak terlalu banyak, ya. Dibuka, ada yang mau tanya apa enggak, sepi biasanya. Kalau kajian fikih baru antum akan berontong dengan banyak pertanyaan, ya. Tapi kalau akidah biasanya sepi. Maka ana biar simple aja. Antum kalau misalkan selama sepekan, ya, antum kalau yang merenungi pelajarannya dan mungkin mengulang-ulang atau mungkin mendapati permasalahan terkait dengan masalah-masalah akidah ini, antum mungkin catat permasalahannya, kemudian mau ajukan di sesi kajian seperti malam ahad ini, silahkan, nggak apa-apa, ya. Karena kadang-kadang pertanyaan tuh nggak muncul ketika lagi di pelajaran, pertanyaan munculnya ketika di rumah. Wis bali nembe pertanyaannya teka gitu kan, mau ratakon, ya. Maka ketika datang pertanyaan silahkan antum tulis, nggak apa-apa, antum ajukan di sini boleh. Nanti tinggal disaring, kalau pertanyaannya sekiranya terlalu jauh dari pembahasan kita, ya mungkin sementara dipending. Kalau dekat dengan pembahasan mungkin bisa diprioritaskan. Maka kalau ada pertanyaan lewat kertas boleh dimasukkan ke sini ketika sedang kajian, boleh. Nanti silahkan ada yang tugas, nggak apa-apa, untuk ngumpulin atau jadi pengepul kertasnya. Kalau sampai kajian selesai tidak ada pertanyaan masuk, berarti kita cukupkan, ya, supaya kita efisien waktu. Baik, sekiranya ini wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.